Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, akhirnya masuk semua nggak? Masuk semua, Bu. Bagus ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan doa selesai. Sekarang dibuka bukunya halaman 58. Udah? Ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem pencernaan, Bu. Iya, benar. Nah, kan ibu minggu kemarin udah nyuruh kalian buat belajar di rumah tentang sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak sistem pencernaan itu artinya apa? Saya, Bu. Sistem Ya. pencernaan itu proses perubahan makanan dan penyerapan sisa sari makanan. Iya, kayak Meli sama jawabannya. Nah, sekarang bener ya tadi yang jawabannya Devina. Jadi sistem pencernaan itu sebuah proses perubahan makanan dan menyebabkan sel-sel makanan yang dibuat nutrisi yang dibantu oleh enzim pencernaan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut, ya. Di mulut itu kan ada gigi dan lidah. Giginya itu ada gigi seri, gigi geraham, sama gigi taring. Kalau gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan. Kalau gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan. Serta gigi taring fungsinya untuk mengoyak makanan. Nah, di dalam mulut proses pencernaan itu terbagi menjadi dua. Apa aja? Ada yang tahu? Kimiawi sama mekanis, bukan, Bu? Ya, betul. Jadi di dalam mulut ada proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau mekanik itu proses pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Ya, giginya gigi seri, gigi geraham, gigi taring tadi ya. Terus kalau dibantu sama lidah. Nah, di dalam mulut itu kan ada air lidah atau saliva. Saliva itu fungsinya juga untuk membantu melumasi makanan supaya mudah ditelan. Itu. Sedangkan yang pencernaan secara kimiawi itu ada enzim yang dinamakan enzim pertialin. Enzim pertialin sendiri itu fungsinya untuk mengubah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Seperti itu, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, lanjut ya. Setelah dari mulut, makanan tersebut akan masuk ke dalam kerongkongan. Iya, benar. Jadi di dalam kerongkongan itu terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan untuk masuk ke lambung. Iya. Setelah dari kerongkongan kan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi aja. Jadi dibantu oleh enzim-enzim ya. Nah, pertama itu ada bagian-bagian si lambung. Yang pertama ada bagian kardia, itu bagian atas, fundus bagian tengah, serta pilorus bagian bawah. Nah, tadi kan ibu bilang ada enzim-enzim di dalam lambung. Enzim-enzimnya itu terdiri dari enzim pepsin, renin, sama HCl. Nah, di enzim pepsin itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin mengembangkan protein susu atau kasein. Terus kalau HCl itu sebagai desinfektan. Desinfektan itu artinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh beserta makanan tersebut. Makanan yang kita makan itu gitu ya. Terus setelah dari lambung, ada yang tahu nggak habis dari lambung mana makanannya? Usus halus, bukan, Bu? Ya, benar. Setelah dari lambung makanan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus itu terdapat bagian-bagiannya. Ada 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Kenapa dinamakan usus 12 jari?
karena dia itu panjang dari atau ukuran dari si ususnya sebesar 12 jari kita. Terus jejunum atau usus kosong, serta ileum atau yang disebut usus penyerapan. Nah, di dalam usus halus juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Dia yang dibantu oleh enzim-enzim. Enzim-enzimnya itu ada enzim amilase, lipase, sama glucogen. Nah, supaya fokus ya. Nah, enzim amilase tersebut berfungsi sebagai mengubah karbohidrat menjadi atau mengubah zat tepung menjadi gula yang lebih sederhana. Terus kalau enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan trypsinogen itu mengubah protein menjadi asam amino. Nah, di dalam usus tersebut ini semua proses pencernaan karbohidrat, protein, sama lemak itu udah selesai. Itu. Dan lanjut ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi juga proses penyerapan atau absorpsi air, gitu ya. Jadi di dalam usus besar itu juga terjadi pembusukan sisa makanan oleh bakteri apa? Ada yang tahu? E. coli bukan? Iya, benar, E. coli ya. Jadi bakteri E. coli sendiri itu berfungsi untuk pembusukan sisa makanan. Benar. Nah, kan tadi Ibu bilang di dalam usus besar juga terjadi proses penyerapan air. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita kan diperlukan banget ya air. Nah, si usus besar ini menyerap air yang diperlukan oleh tubuh kita dan membuat si feses tersebut menjadi padat gitu. Setelah feses tersebut sudah dibuat di usus besar, nah kita masuk ke, setelah itu maka masuk ke anus. Nah, di dalam anus ini tidak terjadi apa-apa, tapi anus ini tempat pembuangan si sisa makanan tadi atau yang disebut feses. Seperti itu. Sampai sini semuanya paham? Paham, Bu. Paham ya. Sekarang kita masuk ke gangguan sistem pencernaan. Nah, di gangguan pada sistem pencernaan itu ada beberapa penyakit atau beberapa gangguan yang paling sering lah kita tahu ya, misalnya kita tahu saat ini. Nah, yang pertama ada karies pada gigi atau disebut gigi berlubang. Itu disebut karena bakteri yang ada pada gigi kita. Jadi kalau sekarang gigi koleksi itu ya. Yang kedua ada parulitis atau gondong. Tahu kan gondong yang sebenarnya itu? Itu kenapa? Karena dia infeksi pada kelenjar parotis. Terus yang ketiga ada mah. Nah, ini nih yang biasanya kena sakit ini tuh yang masih muda-muda kayak gini, anak-anak, kenapa kalian susah makan, terus makannya juga nggak teratur, suka telat, gitu. Jangan ya. Jadi di mah ini tuh disebabkan karena produksi HCl atau asam klorida tadi itu sangat tinggi, sedangkan makanan yang masuk ke tubuh kita itu sedikit. Jadi biar kita nggak kena mah ini, kita harus makannya secara teratur gitu, oke? Jadi sarapan, makan siang tepat waktu, makan malam juga ya. Terus ada diare. Diare itu namanya fesesnya cair. Kenapa fesesnya cair? Karena proses penyerapan di dalam usus besarnya itu lambat. Proses penyerapan airnya di dalam usus besar lambat, jadi fesesnya cair gitu. Selain itu juga karena ada bakteri yang jumlahnya melimpah. Lalu lanjut ke sembelit. Kalau sembelit itu kebalikan dari diare. Kenapa? Karena sembelit ini kan fesesnya dia padat sama keras kan, jadi dia susah buang air besar seperti itu. Kenapa? Karena
pada saat proses penyerapan air di usus besarnya itu terlalu banyak, jadi fesisnya itu terlalu padat atau keras. Terus yang terakhir ada appendicitis. Appendicitis itu usus buntu tuh loh, kalian tahu kan? Nah, usus buntu itu kenapa? Karena dia makan makanan yang kayak biji-bijian kayak biji cabai gitu kan nggak boleh kan ya. Jadi kalau mau makan cabai ya sebisa mungkin biji-bijinya mungkin dihilangkan atau diulek sampai halus, jadi biar nggak ada biji-biji yang masuk ke tubuh kita gitu. Terus kenapa juga usus buntu? Karena di dalam usus buntunya itu ada penyumbatan si feses. Kenapa ada penyumbatan? Karena buang air besarnya teratur, misalnya kayak harusnya sehari sekali atau 2 hari sekali, tapi bisa lebih lama dari itu buang air besar gitu ya. Jadi kan dia menyumbat situ. Terus selanjutnya ada upaya mencegah atau penanggulangannya, upaya mencegah beberapa gangguan itu. Yang pertama ada punya makanan dengan baik. Hayo, ada yang tahu nggak sebanyak berapa kali punya makanan? Lupa. 33 kali ya. Baru itu udah halus kan, baru bisa masuk dalam tubuh. Terus mengkonsumsi makanan yang diserap, sayur-sayuran, buah-buahan. Minum 8 gelas air sehari, itu sangat menunjukkan. Terus batasi asupan daging. Nah, tadi olahraga secara rutin, terus menjaga berat badan, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu ya sebelum makan kita cuci tangan dulu sampai bersih supaya nggak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sama menghindari stres, jangan banyak pikiran, jangan stres banget, oke? Nah, supaya menambah pengetahuan kalian, ibu punya video tentang proses pencernaan manusia. Lihat baik-baik ya, ini videonya. Jadi dia lagi di les biologi gitu, lagi kunjungan. Aku rasa tadi rombonganku masuk ke sini. Terus dia masuk ke sebuah ruangan di mana simulasi sistem pencernaan. Bagaimana aku? Kamu berada di ruang laboratorium pencernaan simulasi Gimana? Coba pencernaan rahasia. Hah? Ya. Organ mulut besar maksudmu? Ya, inilah organ pertama dalam sistem pencernaan kalian. Di sini proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Ketika kita makan untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses ada yang mekanik, yaitu ketika makanan dipunya, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Ah, dan itu pasti tugas gigi dari yang mengunyah makanan ya. Tadi kan Ya, benar sekali. dari Untuk lidah kan? makanan makanannya dibantu oleh air liur yang mengeluarkan glukosa, senyawa antibalkanik, dan enzim amilase. Oke, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Aku tidak kuat menunggu. Tunggu di sini, aku akan segera Tuh, pulang. itu air liur buat memasak makanan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mari Profesor bantu. Terima kasih, Prof. Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Kamu seharusnya berhati-hati karena tempat ini masih dalam percobaan. Cepat pakai kostum ini. Hati-hati, aduh lurus. Tunggu, makanannya sudah halus. Ayo kita ke rombongan. Nah, ini di rombongan. Tempat ini ada Juga rombongan.
soal tadi. Waduh, guncangannya besar. Ini karena gerak dari satu si otak kelompokan jadi berpolis ke dalam lampu. Ayo ikut aku. Di sini juga terdapat notis untuk menuju saluran pernapasan. Ini terus biar mencegah makanan buat nggak masuk ke Dan inilah saluran pernapasan. Jadi kita nggak kesedot. Lihat Prof, bolos itu dari pagi. Ya, bolis itu sekarang akan bercampur dengan darahmu. Kemudian, dalam 2-4 jam menjadi virus. Ini adalah usus kalis. Panjangnya bisa 4-7 meter sampai ada 3 bagian, yaitu usus Panjangnya 12 jari, lebih dari kulit, tinggi kita. Panjang usus lemak, banget. jeju, dan usus penyerapan, leum. Di dua leum ada saluran yang terhubung dengan kantung dan pankreas yang mengeluarkan beberapa enzim. Zat kimia itu membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian dilanjutkan ke jenuh dan penyerapan dan makanan di leum. Dan yang menonjol ini apa Prof? Itu ini yang menyerap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita sampai ke usus besar yang menampung sisa makanan selama 1-4 hari. Bila pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air dan sebaliknya. Nah, bila makanan sulit dicerna, usus akan jadi kacau yang seharusnya cairan dan nutrisi diserap tubuh berjam-jam bisa dikeluarkan begitu saja. Di usus besar ini ada bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan B12. Makanan beserta gas yang berbau atau feses ini dibuang melalui anus. Prof, apakah Prof sudah bersama anak yang tersesat itu? Ya, dia sudah aman bersamaku. Iya, gitu ya ceritanya ya. Udah paham? Nah, sekarang Ibu, supaya meningkatkan ketahanan kalian, mengenai kalian, Ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya diskusi secara berkelompok. Jadi kalian membentuk kelompok, satu kelompok itu 2 orang. Nah, nanti kalian kerjakan soal-soal ini langsung aja di sini ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu tanya Ibu boleh. Oke? Ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk kerjaannya. Ya, mulai sekarang. Kamu mau diajarin ya? Lebih cepat selesai lebih baik loh. Nanti kalau udah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya. Nah, ini juga penting ya. Jawabannya singkat nggak apa, yang penting jelas sesuai pengetahuan kalian aja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini belum, Bu. Ya, boleh lanjutkan.
Udah selesai? Ya. Belum. Putar dulu ya. Kamu terlalu semangat buat ini. Jadi sekarang kalau udah salah satu buat maju, siapa yang mau maju? Saya dulu deh. Ya, nanti habis itu tadi ya. Ada ke depan ya, ada di belakang. Oh ya, maaf. Dijelasin itu. Ya. Jadi Gerakan pencernaan kerongkongan fungsinya yaitu gerakan mendorong makanan ke lambung yang disebut gerak peristaltik. Kalau lambung, fungsinya proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan HCl. Kalau usus halus, proses penyerapan makanan oleh jejunum dan ileum yang dibantu oleh enzim amilase, lipase, dan trypsinogen. Kalau usus besar, fungsinya proses pembusukan makanan hingga menjadi feses. Kalau anus, tempat pembuangan feses. iya benar. Silakan dulu ya. Lihat semua Iya, jawabannya. masuk. Yuk. Oke, sekarang Meli. Anafis, gondong infeksi pada kelenjar anafis. Nah, keadaan ini lambung karena produksi HCl sangat tinggi, sedangkan makanan yang masuk sedikit. Cara tetap menghindari penyakit ini ialah menjaga kesehatan pola makan. Appendicitis, usus buntu karena penyumbatan pada usus buntu. Diare, gangguan penyerapan air pada usus besar yang lambat sehingga proses cair. Sembelit, penyerapan air terlalu banyak sehingga proses padat dan keras. Udah semua ya. Sekarang dulu. Nah, jawaban kalian tadi udah benar semua. Sekarang ibu mau klarifikasi. Jadi tadi kan mulut itu terjadi dua proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kalau mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, kalau kimiawi dibantu oleh enzim pepiamin. Terus kalau di kerongkongan tadi ada namanya gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan ke lambung. Sedangkan lambung itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ada enzim pepsin, renin, setelah HCl. Terus masuk ke usus halus, diserap oleh usus halus, sel-sel makanannya dibantu oleh enzim apa lagi? Enzim Amilase, lipase, sama trypsinogen. Setelah itu masuk ke usus besar, diserap lagi atau penyerapan air, absorpsi, sehingga membentuk feses atau pembusukan sel-sel makanan oleh bakteri E. coli. Itu ya. Terus tadi yang gangguan tadi udah benar ya. Tadi ada apa? Parotitis itu parotitis ya. Itu oleh infeksi kelenjar parotitis. Kalau tadi makanannya nggak teratur. Kalau yang appendicitis usus buntu atau penyumbatan feses. Terus kalau diare fesesnya cair karena penyerapan airnya lambat, usus halus. Kalau sembelit penyerapan airnya terlalu banyak, jadi fesesnya terlalu banyak. Iya benar, benar semua ya. Sekarang kalian sudah paham semua? paham. Alhamdulillah. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Minggu depan ibu bakalan mengadakan tes. Tesnya ini nggak boleh buka buku atau close book. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.